Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abin dengan NIM akhiran 038. Saya Muhammad Ansori Hanan dengan NIM akhiran 34. Saya Tio Alfandi Ahmad Prasetya dengan NIM 2301040026. Saya dari kelompok 4 bersama teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi RPC pada sistem terdistribusi. Yang pertama, sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer yang saling terhubung dalam bekerja sama untuk menyelesaikan tugas secara kolektif maupun secara kolektif walaupun tersebar secara fisik. Sistem ini dirancang agar pengguna merasa seolah-olah hanya berinteraksi dengan satu sistem tunggal. Karakteristik utamanya meliputi transparansi, skalabilitas, dan toleransi kesalahan. Itu untuk sistem terdistribusi. Selanjutnya, contoh penerapan. Contoh penerapannya, sistem distribusi bisa dilihat dari layanan cloud seperti Google Drive dan AWS, sistem perbankan online, platform e-learning, serta video streaming. Sistem ini menjadi fondasi bagi banyak sumber daya aplikasi modern karena mampu mengelola secara efisien, mendukung kolaborasi, dan menjaga ketersediaan layanan meskipun ada gangguan. Selanjutnya yaitu RPC-nya, yaitu yang kepanjangannya Remote Procedure Call. Remote Procedure Call adalah mekanisme yang memungkinkan sebuah program memanggil prosedur di komputer lain seolah-olah dijalankan secara lokal. Remote Procedure Call ini menyederhanakan komunikasi antar proses dengan menyembunyikan detail teknis seperti protokol jaringan dan serialisasi. Akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Abin. Nah, jadi di sini ada komponen utama RPC yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada client stub yang menangani pemanggilan fungsi dari si klien. Dan seterusnya ada server stub yang menerima permintaan dan menjalankan fungsi di server. Terus ada transport layer yang mengirim dan menerima data melalui jaringan. Nah, dengan RPC, pengembang bisa fokus pada logika aplikasi tanpa harus memikirkan detail komunikasi jaringan. Nah, selanjutnya ada implementasi RPC. Nah, RPC memiliki beberapa bentuk implementasi. Pertama, ada Java RMI yang digunakan dalam ekosistem Java untuk komunikasi antar objek. Kedua, ada XML RPC dan JSON RPC yang menggunakan format teks ringan dan mudah dibaca. Dan ketiga, ada gRPC, yaitu framework modern berbasis HTTP dan protokol buffer yang mendukung lintas bahasa dan sangat cocok untuk arsitektur microservice. Nah, selanjutnya ada contoh dari gRPC. Nah, gRPC menggunakan file .proto untuk mendefinisikan layanan dan pesan. Prosesnya meliputi yang pertama ada definisi layanan dalam file .proto, terus yang kedua ada generate code stop dengan compiler proto. Yang ketiga ada implementasi server sesuai definisi. Yang keempat ada implementasi klien yang memanggil fungsi jarak jauh seolah-olah lokal. Nah, dengan gRPC komunikasi antar layanan menjadi lebih efisien dan mendukung fitur modern seperti streaming dan autentikasi. Baik, sekarang ini adalah contoh codingan sederhana gRPC terdiri dari 3 bagian, yaitu file, proto untuk mendefinisikan layanan dan pesan, lalu server, Python yang mengimplementasikan layanan, dan klien Python yang memanggil layanan. Dengan struktur ini, kita bisa melihat bagaimana gRPC bekerja secara nyata dalam sistem terdistribusi. Codingan ini adalah
implementasi langsung dari konsep yang tadi kita lihat di diagram. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan gRPC. Kelebihan gRPC antara lain abstraksi tinggi, efisiensi komunikasi, lintas bahasa, mendukung streaming data, serta keamanannya. Namun, ada juga kekurangannya, yaitu ketergantungan kepada stub, debugging atau bug yang lebih kompleks. An matiin an. 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 Dimati apa mek? Lupa pencet. Biarkan kan. Ulang balik. Ulang tekan base Slide 9. slide 9. Nah, ulang tekan. Ulang. Oke. Salah. Sorry. Gak bisa ditinggal ya. Ini tanda no, belum dijadikan. 95 Apa yang ini? 5270. 5270 nantinya. Nah, jemak di tanda. Ini tanda nih. Sekarang saya akan membahas kelebihan dan kekurangan gRPC. Kelebihan gRPC antara lain abstraksi tinggi, efisiensi komunikasi, lintas bahasa, mendukung streaming data, serta keamanan. Namun ada juga kekurangannya, yaitu ketergantungan pada stub, bug yang lebih kompleks, kurang cocok untuk sistem REST, dan overhead pada aplikasi kecil. Jadi, gRPC sangat powerful, tapi harus digunakan pada konteks yang tepat. Kesimpulannya, RPC menyederhanakan komunikasi antar proses dalam sistem terdistribusi. gRPC sebagai implementasi modern menawarkan efisiensi tinggi dengan dukungan lintas bahasa serta fitur-fitur canggih. Dalam arsitektur microservice, gRPC mempercepat komunikasi antar layanan dan meningkatkan kestabilan sistem. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.